Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa baik. Ya, 3 tahun yang lalu saya berdiri di atas mimbar ini, dan puji Tuhan dengan program sentral, ya, saya kembali lagi ya berdiri di sini. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu sukacita bagi saya. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, firman Tuhan pada hari ini yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 26 yang menjadi fokus kita. Saya akan membacakan di ayat 23 sampai dengan ayat 26 dari pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Firman Tuhan berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, tema kita dalam minggu ini atau firman Tuhan yang saya sampaikan, tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Ya, tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Apa yang menjadi gambaran kita, yang menjadi teladan dari firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat 25, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Di ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara, dibelenggu, dipasung, ia ada di dalam penderitaan, ia berdoa, ia memuji Tuhan. Itulah sebabnya di dalam tema ini, ya, di dalam tema ini kita belajar tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Ini adalah sebuah pengakuan, keyakinan dan iman kita bahwa apapun yang kita alami selama kita ada di dalam dunia ini, kita juga harus tahu selama kita ada di dalam dunia, penderitaan, kesulitan, masalah pasti akan kita alami. Cepat atau lambat akan kita alami. Tetapi apa yang harus kita lakukan, tidak ada yang lain adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami. Tetap memuji Tuhan. Nah, setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Itu pasti. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau penolakan karena iman kita. Kita bisa saja mengalami sakit penyakit. Kita bisa saja mengalami yang namanya penolakan oleh karena iman kita. Bisa saja kita alami itu oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin di tempat pekerjaan kita. Saya tidak bisa dipilih, saya tidak bisa naik. Karena apa? Karena saya tidak seiman. Bisa saja kita mengalami penderitaan berupa sakit penyakit yang kunjung sembuh-sembuh. Bisa saja kita mengalami mungkin masalah problem dalam keluarga kita yang belum kunjung selesai. Itu adalah
penderitaan. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia di dalam perjalanannya pergi ke Filipi di Makedonia. Perintah oleh Allah dalam penglihatan Paulus dan Silas bahwa mereka harus pergi ke Makedonia. Dan waktu mereka sampai di Makedonia, kota yang pertama mereka sampai adalah kota Filipi. Nah, di kota Filipi inilah Paulus memberitakan Injil. Nah, ketika dia memberitakan Injil di sana, ia dibelenggu, ia didera, dipukul oleh karena pemberitaan Injil. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan dengan Silas sahabatnya. Nah, tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam penderitaan itu? Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa di kota Filipi sekarang itu ada di negara Yunani sekarang. Filipi itu dulu terkenal orang-orangnya adalah penyembahan berhala. Di sana ada juga perempuan-perempuan tenung. Artinya orang-orang tenung, orang-orang yang bisa meramal, orang-orang yang bisa bisa dibilang kayak dukun seperti itu. Ahli-ahli jampi. Dan juga banyak penjual dewa-dewa, patung-patung dewa, jimat-jimat, segala macam berhala ada di sana. Tapi di sana juga lahir bapak filsafat, yaitu siapa? Socrates, Plato, siapa lagi yang satu itu? Saya sudah lupa saya satunya. Plato, Socrates, Aristoteles. Nah, jadi dari sinilah kita bisa belajar apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka mengalami penderitaan yang begitu berat sekali. Mereka didera, mereka dipukuli, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka di dalam penjara dipasung, dijaga dengan ketat. Tetapi apa yang mereka lakukan di sana? Saya yakin dan percaya ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dalam pikiran mereka adalah mereka tidak akan pernah tahu. Kalau kita baca semua dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini, kita bisa menemukan bahwa bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat yang melepaskan mereka. Tetapi kalau kita kembali bahwa sebelumnya itu mereka tidak pernah tahu bahwa mereka akan bisa lepas dari situ, bahwa mereka akan bisa bebas dari situ. Mereka tidak tahu. Mengapa? Karena mereka dibelenggu yang begitu kuat, yang begitu ketat sekali, dijaga dengan ketat sekali. Diikat, dipasung, tangan dan kaki diikat. Saya dari tahun 2012 sampai dengan sekarang melayani di rumah tahanan. Gak ada yang macam gitu yang dialami oleh Rasul Paulus dengan Silas. Mereka rata-rata masuklah di dalam. Mereka sudah sengsara dengan dibatasi ruang gerak mereka. Tembok, jeruji besi. Mereka sudah dibatasi ruang gerak mereka. Dan mereka merasakan penderitaan yang begitu sulit sekali. Satu hari rasanya di sana seperti 1 tahun. Itu yang mereka rasakan. Apalagi yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Nah, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami didera, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan ini adalah suatu respon iman yang begitu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, kesulitan tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ini harus kita tahu. Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami kesulitan, bahwa mereka percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang telah percaya dan menerima Kristus, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesulitan yang kita alami hari ini,
Di dalam penderitaan yang kita alami hari ini, yang terus silih berganti, yang tidak pernah berhenti. Belum selesai satu, datang lagi satu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan tidak tinggalkan saya. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak tinggalkan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang membuat Rasul Paulus dengan Silas memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka mengalami penderitaan. Penderitaan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini, di dalam penjara. Tak pernah kulihat orang dalam penjara dibelenggu, dipasung seperti ini, diderah seperti ini. Enggak ada yang saya lihat. Dari tahun 2012 sampai hari ini saya melayani di dalam rumah tahanan. Saya belum sekolah teologi sudah melayani, sudah membuka pelayanan, merintis pelayanan. Tidak pernah saya lihat mengalami penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus dengan Silas di dalam penjara yang sekarang ini. Bahkan orang yang akan mau menantikan hukuman mati pun mereka tidak mengalami diderah, mereka tidak mengalami tidak mengalami dipasung di begitu berat sekali, tidak. Bahkan mereka sebelum dihukuman mati, sebelum menghadapi regu tembak, mereka diperiksa dulu kesehatannya. Tidak ada. Tetapi Rasul Paulus mengalami itu. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan? Karena Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Demikian juga kita. Nah, sebagai aplikasi yang harus kita lakukan di tengah kesulitan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah jangan menganggap setiap kesulitan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jadi jangan pernah anggap bahwa setiap masalah yang kita alami, setiap kesulitan yang kita alami hari ini, jangan anggap bahwa Tuhan sudah tinggalkan saya. Tidak. Setiap kesulitan yang kita alami, setiap kesusahan yang kita alami hari ini, mari kita meresponnya dengan positif, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah pada waktunya. Kita yakin dan percaya. Dan ini juga lah yang dialami oleh siapa? Yusuf ketika ia dibuang oleh saudaranya. Dan pada akhirnya singkat cerita, Yusuf di Mesir. Dia menjadi budak di sana. Setelah itu ia dipercayakan oleh orang di sana untuk oleh Potifar. Dia menjadi orang yang dipercayakan untuk di dalam rumahnya sebagai penjaga seperti itu, ya. Diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya singkat cerita, banyak yang dialami oleh Yusuf. Singkat cerita, ia menjadi orang nomor 2 di sana. Apa kata Yusuf kepada saudaranya? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah merekakan yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada orang yang mereka-rekakan kejahatan, mereka-rekakan sesuatu yang membuat engkau rugi hari ini. Percayalah, Tuhan akan membalik keadaan itu menjadi yang mulia. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat jalan keluar. Kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun kita belum melihatnya. Makanya lagu yang diciptakan oleh Edward Warren, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, diciptakan oleh Edward Warren. Ini punya latar belakang cerita di mana Edward Warren waktu itu dengan istrinya waktu masih pacaran tidak direstui oleh mamanya. Karena Edward Warren adalah anak yatim, bapaknya sudah meninggal. Lalu dia berpacaran dengan istrinya yang sekarang. Waktu itu tidak direstui oleh mamanya. Dan ketika mereka bertemu kembali, dia bilang, kita tidak akan mungkin bisa bersama-sama lagi. Kita tidak mungkin bersama tanpa restu oleh orang tua.
Pada akhirnya mereka memutuskan untuk putus hubungan. Edward Warten tetap di Indonesia dan pacarnya ke luar negeri. Tapi sebelum berangkat ke luar negeri, Edward Warten terus berdoa, meminta supaya mamanya, Tuhan mengubah hati mamanya sehingga mamanya menyetujui hubungannya. Singkat cerita, mamanya menyetujuinya. Dan lagu itu diciptakan oleh Edward Warten di tengah pergumulan yang dia alami yang begitu berat. Orang yang dia cintai, orang dia sayangi, orang yang dia kasihi, tapi tidak direstui. Maka lahirlah lagu, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Benar sekali, hatiku percaya. Seketika kita belum melihat, belum melihat jalan keluar, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin? Puji Tuhan. Selanjutnya, doa dan pujian adalah respon iman di dalam ayat 25. Di tengah malam ketika keadaan yang begitu gelap, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Mereka tidak membiarkan keadaan itu menguasai hati mereka. Ini yang bisa kita pelajari. Kenapa Paulus dengan Silas tetap memuji dan memuliakan Tuhan dan terus memiliki respon iman di tengah kesulitan yang mereka alami. Kenapa? Karena Paulus dengan Silas tidak membiarkan keadaan yang sulit itu menguasai hati mereka. Terkadang masalah yang kita alami, termasuk saya secara pribadi, masalah yang kita alami, kadang-kadang itu kita selalu fokus ke situ. Kenapa macam gini? Kenapa belum selesai? Bagaimana ini Tuhan? Tapi Rasul Paulus dapat menyelesaikan itu semuanya di dalam penderitaan yang dia alami, karena dia tidak membiarkan kesulitan, keadaan yang sulit itu menguasai hati dan pikirannya. Sebagai aplikasinya, saat menghadapi masalah, pilihlah datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Pujian mengingatkan kita bahwa Allah tetap berdaulat dan layak disembah dalam segala keadaan kita. Jadi pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, bukan karena kita dipengaruhi oleh keadaan. Ada orang yang mau menyembah Tuhan oleh karena keadaannya baik-baik saja. Ada orang yang mau menyembah Tuhan oleh karena keadaannya baik-baik saja, berdoa oleh karena keadaan baik-baik saja. Tetapi ada juga orang datang kepada Tuhan waktu dia dalam keadaan sulit. Begitu kesulitannya selesai, dia tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau di dalam keadaan sulit apapun kita, sesusah apapun kita, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia. Jadi keadaan tidak dapat mempengaruhi kita untuk menyembah Tuhan. Sulit apapun keadaan kita, tidak mempengaruhi itu semuanya. Dan yang terakhir, Tuhan sanggup mengubah keadaan pada waktunya. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan sanggup mengubah keadaan pada waktunya. Ada amin? Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Keadaanmu hari ini, kesulitan hari ini, pada waktunya nantinya Tuhan akan ubah itu semuanya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di tengah penderitaan di dalam penjara, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan pada waktunya. Dan pada akhirnya kalau kita membaca terus dalam pembacaan itu, apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara bergoyang dan pintu penjara terbuka. Tangan dan kaki yang membelenggu mereka, rantai yang membelenggu tangan dan kaki terputus. Di sini kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan
di dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan dapat membuka pintu penjara dalam hidup kita. Penjara berarti adalah penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kesulitan yang kita alami hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka penjara dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Lalu yang kedua adalah kesetiaan kita di tengah penderitaan dapat menjadi kesaksian yang membawa orang lain kepada Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan hari ini, ketika kita mengalami kesulitan hari ini, lalu kita bisa mampu melewatinya, mampu menjalaninya, itu semua oleh karena pimpinan Tuhan, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita menjalaninya, ketika kita mampu melewatinya oleh karena kekuatan Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Dan kita akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di mana mungkin orang bisa melihat kesusahan kita, melihat penderitaan kita, tetapi kita tetap tegar, kita tetap berdoa, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Dan saat itulah orang akan tanya, kenapa kamu bisa kuat hari ini? Kenapa kamu bisa kuat menghadapi penderitaan yang kau alami hari ini? Dan kita akan memberikan suatu jawaban yang begitu luar biasa, yang akan menggoncang hatinya. Dengan jawaban apa? Saya bisa kuat hari ini bukan gagah dan kuat saya. Saya bisa kuat hari ini karena Tuhan Yesus yang menopang saya. Dan saat itulah mungkin orang itu juga punya beban, dia akan merasa dikuatkan. Mungkin orang yang mendengarkan itu juga cerita hidup kita, mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saat itulah dia akan mengerti Tuhannya sanggup menuntun dia, menyertai dia, sehingga ia bisa mampu melewati itu semuanya. Saya mau kenal siapa pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhannya. Dan saat itulah dia mulai mencari. Dan saat itulah dia menemukan bahwa Yesus bukan hanya pembuka jalan yang memberikan pertolongan di saat susah saja, tetapi dia akan tahu dan menemukan jalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi kekuatan, ini menjadi penghiburan, ini menjadi kesaksian bagi kita. Dan sebagai kesimpulan dan aplikasinya, tetap setia meskipun menghadapi penderitaan, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita. Mungkin ada masalah keluarga kita yang belum selesai, mungkin suami kita masih jauh daripada Tuhan, mungkin istri kita masih jauh daripada Tuhan, mungkin anak-anak kita masih jauh dari Tuhan. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan membukakan jalan dengan caranya yang ajaib. Yang kedua, jadikan doa dan pujian sebagai respon utama, bukan keluhan. Mungkin kita akan bisa mengeluh, wajar, tapi jangan sampai keluhan menguasai hati kita. Tetapi mari terus berdoa dan memuji Tuhan sebagai respon iman kita, bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan, aku tetap setia kepada Tuhan walaupun aku mengalami penderitaan. Yang kita harus tahu bahwa di dalam penderitaan yang kita alami hari ini adalah bagian kita memikul salib. Yesus berkata, barang siapa yang tidak setia memikul salibnya, ia tidak layak mengikuti aku. Yesus Kristus sudah memikul salib kita, yaitu adalah salib untuk menebus jiwa kita, menghapus dosa kita. Ia menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ia sudah memikul salib dosa-dosa kita, dan hari ini kita pikul salib penderitaan kita dan tetap setia di dalamnya sebagai respon daripada iman kita. Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan dan memakai setiap pergumulan untuk kemuliaan-Nya. Kita yakin dan percaya Tuhan sanggup memakai setiap penderitaan kita, setiap masalah kita hari ini akan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan
terus hidup di dalam Dia. Untuk itu mari tetap setia kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari kita berdoa.